menghina-hina permalukan Agus. Ya, saya ingatkan kepada Korla, stop kamu permalukan ini. Kamu masih mau aman, tenang di Indonesia, nggak kabur seperti dulu. Kamu stop mempermalukan protokol. Kamu aja banyak kekurangan, jangan menghina kekurangan Agus. Oke? Tanya pengacaramu yang hebat itu, boleh? Yuk guys, baik lagi di Oke Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah ini ada beberapa berita tentang beberapa pengacara yang muncul lagi nih, pelakon baru ya. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Bang usulkan Agus Salim jadi Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Ya, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Ya, terus karena memang ini yang bersangkutan ini sudah perjuangannya kita lihat sangat tinggi sekali, ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional. Ini sudah diterima Menteri. Akan dijadikan sebagai Duta Donasi Nasional. Ini suratnya ini. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih, memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu, Menteri harus mengangkat dia sebagai Duta Donasi Nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Apa yang terpikir di benak Abang ketika mengangkat Agus sebagai Duta Donasi Indonesia? Yang pertama karena dia selalu sedih, selalu nangis. Apa salahnya kita berikan dia penghargaan sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia? Jadi kalau ada penggalangan dana nanti dibuat foto dia di situ. Ngaco ya. Saya mau tantang netizen yang sombong itu. Anda udah lihat saya tawarin Densu 3 miliar dan saya tawarin Novi 3 miliar untuk siram matanya dengan air keras. Dia bilang nggak mau, nggak berani. Dari situ kan. Nah anehnya ya, di netizen ini banyak yang komen di saya punya medsos. Dia bilang, Alvin saya kasih 5 miliar kalau kamu berani siram mata kamu dengan air keras ya. Saya tantang balik kalian ya, dateng lo ke kantor gue, lo bawa cash 5 miliar ya, nanti lihat Alvin ini berani atau enggak. Ayo bawa 5 miliar cash ke kantor gua ya, LQ Indonesia Law Firm. Oke, gak usah banyak bacot ya, lu rakyat jelata. Ini kan sebenarnya uang kecil, cuma 1,5 miliar. Menurut abang uang kecil loh bang? Ya, kenyataannya memang uang kecil. Artinya ngapain harus 1,5 miliar dibahas sampai 7 turunan? Nah, oke, dengan statement. Walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat, terutama yayasan, itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya. Kalau masyarakat sama yayasan nggak boleh kalau bilang nggak tahu tentang undang-undang itu. Tapi kalau Agus boleh nggak tahu. Kenapa nih? Kenapa mesti Agus sendiri yang boleh nggak tahu tentang undang-undang itu, Bang Eva? Tolong jelaskan ke kita semua. Apa spesialnya Agus sampai dia harus dikecualikan dari kita semua warga Indonesia? Gue jadi curiga sama si Agus. Kenapa dia dispesialkan banget sama Bang Eva? Apakah dia beda dari kita semua atau gimana nih? Tapi sepanjang gue tonton wawancara Bang FA tentang statementnya Pak Menteri itu, gue nggak nyambung. Jujur ya, kenapa? Kayak blunder banget omongannya tuh, muter-muter doang. Jadi gue nggak nangkep nih apa omongan yang jelasnya itu apa. Gue ngeliat di sini udah ada sedikit tektok nih. Agak kurangnya pendirian di sini. Kenapa ya? Apakah Pak Menteri udah ngebela ke sebelah atau gara-gara apa nih? Atau gara-gara Pak Yusuf Hamka kali ya? Ya kita nggak ada yang tahu sih. Semoga Bang Farah tetap teguh dengan pendiriannya. Salah satu donatur juga dan bersimpati juga dalam perihal ini yang saya sayangkan ini, saya itu donasi untuk membantu sesama, bahasanya sesama manusia, untuk kesembuhan saudara Agus. Nah, tapi setelah kebelakangan ini saya lihat
kok makin rancu gitu loh. Saya punya bukti, tapi tidak bisa saya perlihatkan. Sudah di PPATK sudah kita cantumkan semua, ke dinas sosial juga semua, bukti semua udah ada di sana. Boleh ditanyakan langsung ke humas PPATK bahwa saya itu memang benar mendonasikan ke saudara M. Agus, Muhammad Agus Salim. Nah, yang saya sesalkan di sini transparansi ya. Transparansi. Saya kadang-kadang geli juga. Saya juga geli juga lihat model Agus kayak gini. Kok manusia ini kok mau diobati kok nggak pernah bersyukur? Sudahlah, terimalah. Lah kamu kalau nggak difasilitasi bisa kamu seperti itu. Benar. Bukannya kamu bersyukur, udah terima aja, berobat aja. Kalau itu orang ngawur itu, betul loh, ngawur. Kasih tahu aja dia ngawur, itu nggak tahu hukum dia. Logika dan berpikir, kalau kita siram orang pakai air keras, itu adalah pidana. Yang menyuruh menyiram juga pidana. Itu namanya percobaan pembunuhan, bos. Makanya suruh belajar dia, di siapa yang bilang itu. Masa lu suruh berbuat pidana kepada seseorang, lu buat sayembara, yang melakukan dan menyuruh itu adalah pidana. Mana ada logikanya, lu bacok dia, gua kasih 10 miliar gitu. Sayembara aja, jangan ngawur gitu. Josil bak-bakan. Gue kecewa Bang Farhat, sayang lo Bang Farhat. Bener. Lo udah punya karir bagus-bagus. Kemarin dari Rasa ke Tatal, ngapain sih bro? Mau nyari ribut sama gue juga buat apa? Tapi kalau lo mau mah sampai ujungnya. Saya Denny Sumargo, bukan sembarang orang. Masih, bukan sembarang orang. Saya akan mengaudit dan saya akan menginformasi Agus berapa uang yang sesungguhnya masuk ke rekeningnya. Apabila uang itu masih ada yang masuk dari hasil donasi, maka Agus akan saya laporkan ke polisi dengan dugaan melanggar pasal 372 penggelapan uang. Kalau predikat krimnya masuk, saya akan melaporkan pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun. Ini namanya. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Fir'aun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu kita turun. Bukannya langsung dia. Ya kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus orang buta. Di belakang Agus ada Ma'alvin, ada para tabas. Pembela kaum lemah. Kenapa? Hei Farhat Gondrong, yang udah kau sebut-sebut namaku, untuk jutaan manusia yang ikut gaya si Agus, tapi mata kau terbuka untuk aku, karena aku viral. Mata kau tertutup untuk jutaan manusia yang ikut gaya si Agus, tapi mata kau terbuka untuk aku. Lalu aku yang kau ancam-ancam, hah? Yang kau teriak-teriak kabur. Aku nggak kabur. Memang jadwalku di Indonesia itu udah waktunya libur. Aku punya kerjaan, nggak nganggur seperti kau. Bunda Korla, Farhat itu membuat resah. Kenapa? Karena dia memancing di air yang keruh. Masalah kecil dibesar-besarkannya. Menyebarkan fitnah. Membikin suasana jadi ricuh. Ya, melaporin orang-orang yang harusnya yang dibantunya sama dia. Dia marah melapor orang-orang yang lemah. Pengacara apa itu? Kok lawannya masyarakat? Lawannya hukum dong. Membela dong harusnya. Bukan ngelaporin orang. Siapa-siapa dilaporinya. Nggak suka lapor. Nggak senang lapor. Nggak sependapat lapor. Ya. Kalau ucapan lapor. Cari hukumnya. Cari datanya. Lapor. Nggak diskusi. Ya. Main lapor aja. Numpuk yang ada di kantor polisi. Nggak ditanggapin. Kebanyakan kau. Dibuang semuanya. Laporan-laporan nggak berbobot. Laporan-laporan nggak penting. Ya. Bikin kerjaan. Masih banyak urusan polisi. Nggak urusan kau yang lapor aja. Bukan urusan kau yang, bukan surat laporan kau yang diurusin. Masih banyak urusan polisi. Mau ngelaporin Bunda Korla. Polisi-polisi mana Bunda Korla? Hah? No, kejaksaan semua kenal sama Bunda Korla. Ya. Kemarin Bunda di Jakarta, orang kejaksaan ngasih Bunda hadiah. Ngasih Bunda sepatu. Ngasih Bunda kue. Ngasih Bunda duit. Orang-orang kejaksaan, anak-anak Bunda Korla, nggak malu ngelaporin Bunda Korla kemana, ke kantor polisi.
Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Aduh, benar sependapat dengan Bunda Korla ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian selalu hadir di channel Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.